Itu waktu sudah buat penyusun kelompok. Siap. Ya, oke. Sudah kamu dapatkan kelompok yang di Tugu? Yang Tugu udah dapat? Yang dari Tulungagung untuk plotting di Tugu udah dapat belum? Belum. Oke, ini Tugu ada ini. Bayu sendiri juga ikut. Yes. Itu nanti kamu minta kontaknya aja sama Bayu. Ke 4 temannya itu yang Zidan, Isna, Salsabila sama Zulfa. Oke, Mas dan Mbak semuanya yang ikut daring kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dengan kesehatan, sesi 2, tambah ngantuk karena habis makan siang mungkin. Ya, jadi kita akan masuk pada hal yang sangat penting saja yang ingin kita sampaikan terkait dengan pemetaan. Oke, saya share ya, Mas dan Mbak tadi sudah lihat ya yang saya share ya di grup ya, Tulungagung. Mas Tulungagung, Bapak. Ya silakan dilihat halaman 200-an itu. Nah, 200. Bentar. Saya share ke kelompok 151 juga. Silakan nanti dibuka. Itu. Dibuka halaman 203 ya. Sudah terbuka dokumennya, Mas Mbak yang daring? Sudah, Pak. Oke. Halaman 203 kita ngomong terkait dengan PRA ya. Kita ngomong PRA atau Participatory Rural Appraisal ya. Jadi yang kita akan bicarakan di sini bagaimana dokumentasi praktik pengkajian wilayah, community mapping sama community. Ya, itu kan bagian dari CPPR ya, community base kan ya. Kita akan lihat komunitasnya dulu. Ya. Anda bisa dilihat di sini nanti panjang deskripsinya ya di halaman 203 ke bawah ini. Anda lihat tujuannya segala macam. Ya, prinsip metodologi PRA yaitu yang pertama adalah triangulasi. Ya. Triangulasi adalah suatu sistem cross check dalam pelaksanaan teknik PRA agar diperoleh informasi yang akurat. Ya. Triangulasi meliputi triangulasi komposisi tim, ya, Anda lihat itu. Saya kira yang nanti kita di UNSA kerjasama sama Tulungagung merupakan suatu bentuk multi tim, ya. Jadi kita banyak orang nanti, ya tim kita multidisiplin juga, ada yang dari dakwah, dari tarbiyah, ada yang dari saintek dan segala macam ini. Kita akan berkumpul dalam satu kelompok untuk di desa
tugu ini, dan juga kemudian selain itu ada perempuan dan laki-laki juga, dan saya kira itu menambah hasanah keilmuan nanti untuk kerja tim di 151 tugu ini. Oke, dalam pelaksanaan PRA yang poin B ya, selain dilakukan observasi langsung terhadap lokasi wilayah, observasi kita nanti tanggal 14, Mas Mbak yang daring ya, 14 Juli kita akan observasi ke lokasi KKN ya. Juga perlu dilakukan interview dan diskusi dengan masyarakat setempat dalam rangka memperoleh informasi yang kualitatif ya. Pencatatan terhadap hasil observasi dan data kualitatif dapat dituangkan baik dalam bentuk tulisan maupun diagram. Ya, jadi nanti ketika sudah tanggal 14 Anda sudah tahu poskonya di mana, kemudian ngobrol dengan kepala desa, hasil catatan dengan kepala desa itu ditulis, ya, observasi ditulis. Kalau ingatanmu lemah, ya pakai rekaman HP-nya itu, ya direkam itu pembicaraan. Kalau pembahasannya mereka cepat ngobrolnya, Anda nggak keteteran menyimpan memori itu, ya kalian simpan di dalam HP kalian, karena record, ya diskusi itu. Nanti kalian putar kembali dalam posko atau basecamp kalian, dan kalian simpulkan poin-poin apa yang Anda dapatkan dari diskusi dengan kepala desa atau tokoh-tokoh tadi. Tekniknya snowball, Anda pancing saja, kami dari UINSA, bla bla bla, mungkin Anda pancing dengan bagaimana mata pencarian dari desa tugu ini apa saja. Nanti desanya mungkin panjang, kan ngomong panjang lebar kepala desa. Kemudian warganya bagaimana profesinya, kebanyakan bertani ataukah karyawan ataukah pegawai pabrik gitu. Nanti kan pasti panjang ceritanya. Ya, jadi dari itu kan nanti jadi snowball tadi. Jadi ngalir gitu ya. Ngalir tapi mendalam. Ya, sesuai dengan apa yang ingin kamu cari, yang ingin kamu gali datanya dari desa tersebut. Ya. Jadi teknik observasi itu tujuannya interview ini kepada tokoh tadi, tidak harus kepala desa juga, siapapun lah yang menjadi tokoh di sana ya. Observasi dengan kemudian itu kamu wujudkan dalam diagram. Ya, di basecamp itu banyakin kertas plano yang besar-besar itu, kalian gambar segala macam, kalian buat tabel segala macam untuk memudahkan pemetaan. Tugu ada berapa dusun? 4 dusun? Atau 4 dusun? Ya, itu juga nanti tentukan dusun mana yang paling mungkin kamu jangkau. Dalam artian tugu raya itu mungkin luas. Kalau kamu mensolusikan tugu sepenuhnya, untuk sosialisasi mungkin nggak nyampe, nggak nutut. Kalau memang nutut ya bagaimana biar semua RT atau desa dusun itu kebagian ya. Apakah kemudian kelompok ngajinya nanti kamu TPK-nya di dusun A, kemudian nanti kegiatan diseminasinya atau kegiatan seminar atau pelatihan terkait di tanah itu di desa dusun B, kemudian di dusun C kegiatan, sehingga masing-masing dusun itu kebagian tahu bahwasanya di desa Tugu ada KKN dari UNSA dengan diversifikasi program tadi itu. Bentar. Tolong aku dengar kan ya? Saya masih nyambi ujian, Mas. Tadi kok bisa 60 di bio itu, kok bisa 60% ya apa gitu bio. Mana tadi? Ya.
Triangulasi keragaman sumber informasi. Ya, sip. Ya. Sebentar, tadi saya masih kemana? Si Andi Permadi. Masih pembekalan. Ya, triangulasi keragaman sumber informasi. Ini kita lihat triangulasinya. Ya. Apa sih triangulasi sumber informasi itu? Sedangkan di informasi dapat diperoleh dari masyarakat atau dengan melihat langsung tempat atau lokasi. Anda lihat ini. Ya. Kok sudah selesai? Sudah Mas Zidan? Oke. Terima kasih atas presentasinya Mas Zidan. Tentu saja nanti ada beberapa pertanyaan kepada audien yang ada di sini. Di close apa masih jalan ya? Ini pesertanya dari mahasiswa nggak ada sama sekali ini? Oke, karena saya lihat kayaknya nggak ada ini dari mahasiswa. Oke, kalau dari mahasiswa nggak ada, langsung saja saya kira kepada Pak Yasin atau Pak Teguh untuk sesi tanya jawabnya. Kepada Pak Yasin dipersilakan. Nanti yang di Permadi kok anak bisa nih pembimbingnya. Agak kecil ya suaranya Pak Yasin ya, atau kurang terlalu jauh dari mic mungkin ya. Nah, itu kalau dekat dengan mic jelas Mas. Jadi kayak agak kabur tadi. Siap. Kesimpulannya, ini sampai perlu lengkapi dengan tidak hanya terjemahan saja, harus dilengkapi dengan tafsirnya. Kita dikasih tafsir dari Kementerian Agama, dan juga dikasih tafsir dari tafsir itu kasih terlengkapi. Yang pertama, yang kedua, dibuat poin-poin. Ini sampai kan judulnya kualitas pelayanan. Oke, tolong Agung masih dengar monitor? Masih, Pak. Ya, sepurane ya. Makasih, Pak. Aku muji sama Jan, temenan. Iya, Pak. Bapak. Ya. Jadi kalau Anda lihat di di PDF yang Anda lihat tadi di halaman 200-an itu, kita sekarang coba ngobrol di halaman 207 ya, sambil saya share mungkin ya. Saya share seluruh jendela, ini saya lihat bareng-bareng, Anda mungkin melihat monitor di laptopnya atau di HP-nya ya. Triangulasi keragaman sumber informasi. Ya, ada 3 ini, kejadian, proses, tempat, lokasi, sama masyarakat. Kejadian dan proses mungkin Anda bisa melihat dari media populer ya. Anda bisa lihat dari koran, mungkin ada dari internet ya, berita-berita terkait dengan Tugu itu potensinya apa. Mungkin Anda akan ketemuan terkait dengan budayanya, seninya, segala macam, atau mungkin pernah melihat informasi terkait dengan longsor, mungkin di Sendangnya, segala macam, dan Tugu berperan apa di situ. Kemudian tempat lokasi, besok kita akan observasi, dan juga masyarakatnya, SDM yang ada di Desa Tugu tadi. Ya, triangulasi kita bisa melibatkan orang-orang yang nanti tinggal di Tugu, siapapun dia. Nobody has nothing kalau di ABCD itu. Enggak ada orang yang enggak bisa apa-apa. Jadi semua ikut berperan. Itu juga harus di ya, itu harus dipahami oleh teman-teman semuanya. Ya, multidisiplin tim ya. Seluruh anggota tim dari PRA ini harus terlibat dalam seluruh aktivitas PRA. Walaupun nanti dari sama ketua posko, nanti ketua kelompoknya ini, ya ini sudah dibentuk divisi-divisi, tapi saya kira ini kerja kolektif kolegial ya, kerja bareng-bareng ya. Untuk programnya kan pasti program kelompok, bukan program pribadi kan ya. Jadi siapapun nanti yang
ditunjuk divisi ya harus masuk divisinya, dan juga pada program utama kelompoknya itu harus dipikir juga. Ya, dengan demikian seluruh anggota tim dapat saling belajar satu sama lain. Ya, tujuannya tadi, karena ini bagian dari perkuliahan, ya ada pembelajaran yang kita serap juga dari masyarakat itu, dari proses ini. Jadi kalian mengabdikan ilmu kalian kepada masyarakat, sekaligus Anda akan menerima ilmu dari masyarakat terkait dengan potensi-potensi yang mereka miliki, kemudian juga life skill yang kemudian kalian dapatkan, kemampuan bersosialisasi, kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk kemudian menyelenggarakan sebuah kegiatan, segala macam itu mungkin akan dapat Anda dapatkan ketika ikut KKN ini. Kemudian di latar belakang dapat disebutkan di era ini teman-teman membedakan pada gaya. Oke, kombinasi berbagai teknik, ya. Jadi untuk menyusun kegiatan nanti entah itu hanya 2, hanya 3, hanya 4, atau hanya 5, atau berapapun lah kegiatan kalian, itu tekniknya macam-macam. Sebagai contoh, UIN atau IAIN dikenal sebagai kampus agamis, sebagai contoh itu kesan yang melekat di masyarakat karena ada I-nya tadi, Islam tadi itu. Sehingga bagaimanapun kalian harus terlibat dalam kegiatan keagamaan di sana. Ya, jangan sampai kemudian dekat masjid, dekat musola, poskonya nggak pernah mampir ke masjid atau musola, jangan sampai ya. Jadi ada asan-asan nanti. Jadi IAIN tapi nggak tahu jamaah, kan repot nanti, jadi paidu-paiduan di masyarakat. Ya, jadi kalau kalian tinggalnya poskonya atau mungkin jauh sekali itu ya datangilah di masjid itu. Ya, kemudian siapa yang dari Usuluddin mungkin yang ilmunya lebih mendalam mempelajari tentang itu membantu di marbutnya itu, mungkin kalau ada TPV atau kegiatan apa di masjid ikut membantu. Ya, di momen-momen ini di awal-awal nanti akan dengan marbutnya, akan dengan takmirnya segala macam untuk kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Ya. Kemudian juga tidak hanya itu saja, masuk ke perangkat desa mungkin ya. Perangkat desa pasti kan ada nanti data desa. Data desa yang sifatnya online itu biasanya ada rekapannya dari perangkat desanya. Itu coba diakses ya, mohon diakses, nanti kan harus dapat jelas berapa sih warga Tugu itu kakaknya. Ya, per RT-nya itu berapa kakak, dan RT mana yang paling banyak kakaknya segala macam. Usia produktifnya berapa orang ya, usia produktif 16 sampai 40 tahunan itu berapa orang, lansianya berapa orang segala. Jadi data-data yang semuanya pokok itu menjadi penting di situ. Mata pencariannya itu dia ada semua di data desa. Tinggal mampir ke kantor kelurahan, nanti insya Allah semua data itu bisa kalian dapatkan. Dan masuk teknik nanti untuk menyelenggarakan suatu kegiatan. Kayak contohnya terkait dengan workshop atau pelatihan terkait dengan tanggap bencana atau kedaruratan, atau mungkin ada kegiatan lain yang sifatnya bantuan kebencanaan tadi, sebagai contoh untuk pembuatan kalau mau ya kayak membuat jalur evakuasi semacam itu, bagaimana gambarnya segala macam, titiknya dikumpul di mana segala macam, atau SOP yang berhubungan dengan kebencanaan. Jadi kalau ada bencana longsor itu warga desa itu harus kemana dulu ya, itu mungkin membuat flowchart di dalam alurnya. Itu juga penting, nanti diwujudkan dalam bentuk workshop, seminar, pelatihan, atau apa semacam itu. Jadi tekniknya macam-macam, bisa banyak. Kemudian aspek dilakukan dengan bersama masyarakat, saya kira nggak ada pertanyaan ya. Jadi kalian sebagai mahasiswa KKN bukan sebagai pemeran utama, pemeran utamanya warga masyarakat. Ya, Anda berkontribusi di sana sebagai apa? Fasilitator ya, untuk melingkan metode yang kalian bawa yaitu CBPR ini pada masyarakat yang mengalami atau tinggal di wilayah yang berpotensi bencana seperti itu. Informasi yang tepat guna ya perlu dipertanyakan hal berikut. Informasi apa yang benar-benar diperlukan untuk apa dan sejauh mana dapat digunakan. Ya, jadi harus dikonfirmasi lah. Sebagai contoh mungkin di sana kalian dapat berita A, apakah benar sebagai contoh bahwasanya si warga desa ini yang berada di suatu titik itu memang tidak bisa dipegang omongannya segala macam. Ya. Apakah kemudian data-data yang dikasihkan kepada Anda itu data yang benar segala macam, bahwasanya si B, si C itu sudah preman segala macam, harus hati-hati segala macam, atau mungkin siapa si A, si C yang dapat diajak bekerja sama, apakah benar dia mampu diajak bekerja sama. Ya, itu jadi saling konfirmasi seperti itu. Saya kira sangat penting.
on the spot analysis. Nah ini, ya tim harus senantiasa melihat kembali dan menganalisa temuan-temuannya untuk menentukan arah selanjutnya. Ya, cara ini akan meningkatkan pemahaman dan lebih mengarahkan pada fokus PRA yang dikehendaki. Ya, jadi apa ya istilahnya itu setiap hari kalau bisa buat tabel kegiatan harian gitu loh. Iya. Rundown-nya harian itu harus ada. Jadi nanti hariannya ada seminggu sekali, yaitu baru pleno besar gitu ya. Minggu pertama apa yang dihadirkan oleh tim ini, divisi A, divisi B yang nanti dari hasil dari dusun A, dusun B segala macam itu kalian kumpulkan. Kegiatan hariannya mingguannya itu harus jelas. Ya, nanti itu namanya on the spot analysis. Ya. Mengurangi bias dan menjadi kritis. Ya. PRA harus berhati-hati dalam menganalisa dan mengenali bias untuk menghindari pengumpulan data yang sifatnya hanya sebagai isu. Tim juga harus bisa mengidentifikasi informasi yang salah dan mungkin akan memengaruhi interpretasi data yang diperoleh. Yang terakhir, perlu diperhatikan oleh tim adalah menghindari penilaian tentang masyarakat tanpa mengkonfirmasi penilaian tersebut dengan masyarakat itu sendiri. Itu juga paling harus diperhatikan. Ya, prinsip mengutamakan dan keterbaikan ini saya nggak bahas, selanjutnya nggak saya bahas. Prinsip-prinsip ini nanti Anda baca sendiri. Ini Anda baca sendiri nanti. Prinsip terbuka, santai, dan informal itu juga penting ya. Jangan terlalu kaku ya. Walaupun kewajiban Anda pakai jasa alma mater terus sebenarnya. Ketika Anda di luar tujuannya biar jelas bahwa kalian itu anak UNSA. Jadi kalau itu momennya adalah kegiatan tim, kegiatan yang dirumuskan oleh posko, contohnya ada yang diminta untuk pergi ke dusun A, dusun B, ketemu kepala dusun untuk ngobrol-ngobrol, yaitu karena kegiatan KKN pakai jas. Di luar itu mungkin enggak apa-apa, keluar cari makan bakso atau apa ya pakai kaos saja enggak masalah. Ya seperti itu. Jadi kegiatan yang sifatnya resmi termasuk bagian dari KKN Anda harus pakai alma mater biar tahu kalau itu Anda UNSA tanpa harus ngomong banyak ini anak KKN langsung tahu. Bahwa data itu dibutuhkan untuk kepentingan KKN-nya kalian seperti itu. Tapi di luar kegiatan itu beli sabun atau kemudian makan-makan ya sudah pakai baju non formal saja enggak masalah. Itu terkait dengan prinsip orientasi praktis juga karena waktunya terbatas. Oke, terima kasih Pak Yasin. Oke, masukannya. Matur nuwun. Mas Hidan sudah dicatat? Sudah Pak, sudah saya catat. Oke, alhamdulillah sinyalmu masih lancar sejauh ini. Termasuk maaf sekali lagi sekarang waktunya dari Pak Teguh. Monggo Pak Teguh. Oke, terima kasih Pak Andi. Nanti Permadi kira kalian. Gini ngajar ya. Walaupun nanti belum. Saya tidak menemukan permasalahan yang mendasar. Deskripsi analisis kualitas file pada website Surabaya Sigel. PDF wal modifikasi. Sebenarnya ada masalah apa dengan sebenarnya? Ini ada masalah apa sih sampai dianalisis? Gimana Mas? Ya apa sih? Harus sedang kayak gini. Kamu nggak menemukan masalah, kamu ambil topik skripsi gini. Saya nggak tahu masalahnya, tiba-tiba saya nggak skripsi ini. Apa urusan ya? Ya apa sih tadi? Itu kan sama aja kamu pilih pacar. Kamu sih ngaji. Luna. Wes, Luna bisa apa ngono ya? Karena terdasarnya kenapa kamu pilih Luna? Kira-kira ngono kan? Nah, sekarang dasarmu apa kamu pilih ini? Masalahnya apa sih SSB itu sampai kamu analisis? KTP mana? Surabaya. Surabaya mana?
rukun. rukun. Ya wes, sekarang permasalahannya apa masalah utamanya? Kan selama ini SSB baik-baik saja. Paling well, kan gitu bahasanya. Dan juga sebelum implementasi SSB itu pasti sudah dilakukan penelitian berkali-kali, baik berupa angket, skripsi maupun sistem. Kamu sudah punya data pengujian yang lama? Mohon maaf, Pak. Belum. Terus gimana Pak Adi dan Pak Adi? Mundurnya harusnya dari sini Mas Zidan, ketika kamu kan ada izin penelitiannya atau Mas Zidan? Iya, ada surat izinnya, Pak. Ada penerimaan enggak? Jawabannya dari dinasnya? Ya itu disampaikan dulu. Izin penelitianmu apa dulu itu, kemudian jawaban dari dinasnya seperti apa? Boleh enggak kamu melakukan penelitian di sana? Kayak gitu harusnya. Beresiko. Silakan Mas Zidan. Jangan ditampilkan, kamu jawab aja. Nanti kan muncul di lampiran toh. Sampaikan aja. Kenapa kamu mengambil judul ini dulu? SSB-nya Kota Surabaya. Apa? Buka SSB Nganjuk, kira-kira dulu lah. Ini penelitianmu sendiri loh Mas Zidan? Ya ngapain masih baca lagi itu? Kan itu pengalamanmu yang kamu lakukan berapa bulan kemarin toh? Saya mencari surat. Nanti kembali ke sini atau pulang? Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lihat terkait dengan apa namanya pola-pola yang dalam PRA ini. Istilahnya macam-macam, tapi intinya sama. Ya. Ya, kalau Pemkab membutuhkan analisis pelayanan itu kan muncul terlampir dari kata Adi ajuannya. Jawaban dari Pemkabnya itu kan nggak muncul, sehingga kan seperti penelitian yang dibuat-buat aja untuk produksi kan gitu. Kan kalau kita ngomong riset itu kan harus tahu masalahnya apa. Ya kalau nggak ada masalah, ngapain kamu buat masalah? Misal ya, ada masalah, saya mau pergi ke rumahnya Pak Adi, bensin saya habis, uang saya habis, itu masalah. Nah, kita perlu meriset bagaimana caranya saya ke rumahnya Pak Adi dengan gratis. Nah, sekarang masalahnya apa? Kamu poro-poro SSB dan lain-lainnya. Apa ini jangan sekali seperti topik yang kamu ambil, acak, terus kamu ujikan skripsi, bla 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 dengan seperti bahasa yang tadi. Modifikasi tadi. Tapi kamu sendiri nggak tahu masalahnya apa. Dan saya yakin kamu nambahin atau modifikasi itu juga kamu nggak tahu. Apa kamu nambahin? Kamu apa? Sampai keseluruhan itu. Apakah ada PPM yang menggunakan seperti itu? Ada dari penelitian betul. Iya, istilah apa? Kalau saya cari paper lain kan tanya itu, yang lain-lain tanya harus itu. Kenapa? Apakah yang paling gampang? Karena cuma satu pertanyaan. Jika kamu contoh persis kata-katanya kayak gitu. Saya tambahkan 2 kali. Oh, so aku bocoran laporan musik kok Ada tambahan kualitas visual yang ya yang kerja yang memasakkannya pendukungnya itu. Apakah visualnya yang pendukung itu sama kata-katanya seperti itu. Puasan intinya. Kita menemukan set of the art ya saya. SBY aku merevisinya gimana kan dari rumusan masalahnya sebenarnya kamu sudah salah karena kamu tidak bisa bukan masalahnya apa. Itu dari segi masalah biasa loh ya. Lalu kita ngomong masalah akademik. Kenapa kok harus pakai virtual? Motivasi virtual.
apakah dengan metode itu bisa menyelesaikan masalah yang ada di SSB? Kira-kira dari pengertiannya bisa. apa masalah yang kira-kira kamu bisa selesaikan dari kamu menyebar angket? Agar mengetahui kepuasan penggunanya dari kualitas pelayanan website itu. Sebentar ya. Mana kita hanya jawab dengan penguji. Untuk jadi evaluasi pada pengembang website tersebut. Kalau kamu nggak langsung mengevaluasi ya websitenya, kamu harus mengetahui bisa sepertinya penerimaannya. Mungkin. Kalau kita kan ngomong modifikasi eksternal, ya itu dari secara konteks memang skripsi di tahap seperti ini. Tidak kamu sampai ke tahap di mana kamu harus mendesain. Saya memahami konsep seperti skripsi ini. Cuma di dalam batasan masalah paling dasar, kamu lakukan apa SSB apa dilakukan. Gitu. Jadi semua kamu yang presentasi tadi itu, ya saya nggak sempat mendengarkan detail ya, karena saya kebetulan ada tamu, ada teman. Makanya saya memahami intinya apa skripsi kayak gini. Gitu. Kalau kayak gini kan seperti kamu survei. Kalau kamu survei, ya mesti dibutuhkan survei aja. Diskusi gitu. Nah, BPS saya konsultan statistik. Kira-kira seperti itulah sahabat saya. Monggo Pak Adi Permadi, Pak Adi Sudin. Pak Andi bisa dengar? Pak Andi saya WA juga belum membalas ini. Oke Pak Teguh, dari konsepnya ini kan memang isu dari Zidan ini keminatannya mana? Teknologi apa manajemen apa sistem cerdas? Oke, jadi Pak Teguh ini menjawab bahwasanya mereka memang masuknya ke manajemen. Jadi memang melihat dari sisi pelanggannya, bukan dari sisi dia sendiri ya. Jadi memang dari sisi pelanggan atau penggunanya SSB itu. Jadi memang apa namanya dari suratnya saya nggak tahu balasannya seperti apa. Ya pengujian yang dilakukan dari apa eGovQual-nya itu kepada responden warga Surabaya terkait dengan layanan SSB itu yang memang mau dilihat. Jadi bukan suaranya Mas Zidan, sebenarnya Mas Zidan itu kan melihat suaranya para responden tadi. Responden itu tadi ya. Iya, itu Mas Teguh. Responden yang angket yang diaplikasikan semuanya mengatakan baik. Terus ngapain dia? Ya kan baik itu kan kita tahu datanya kan Pak Teguh. Nah ya sesuai dengan judulnya. Maksudnya ke sana. Maksudnya kan jadi kan arahnya nanti kan sebagai bahan evaluasi kan analisis kualitas layanan kan Pak Teguh judulnya kan. Ya gitu. Makanya dia nanya pakai responden, pakai angket. Begitu. Ini tambahkan aja di bab 1. Ini permasalahan dari SSB itu apa sampai dilakukan evaluasi. Oke. Itu masukan Zidan ditulis. Jadi masalahnya kenapa, terus kenapa, jangan sampai karena di lampiran yang dikasihkan oleh Kominfo ya. Kominfo tak ada menyebutkan apa-apa itu. Hanya menyatakan bahwa mahasiswa ini silakan melakukan penelitian di situ. Oke, siap. Ada lagi Pak Teguh? Sudah Cukup. Oke, Pak Yasin? Pak Andi, kamu di mana Pak Andi Permadi? Saya ditinggal. Mas Zidan bisa keluar nanti gabung lagi. Kalau keluar kamu nanti end meeting apa enggak ini ya? Atau langsung diputuskan Pak Teguh, monggo. Pak Teguh? monggo. Gimana keputusannya? Saya ikut. Oke, saya ikut Pak. Halo, Pak Yasin? Saya ikut aja. Oke. Zidan, menurutmu ini layak nggak sih skripsimu ini? Menurut saya layak, karena saya sudah mengerjakan sesuai dengan aturan.
Kenapa ketika ditanya tadi sama Pak Teguh kamu ragu-ragu? Kenapa gak yakin dengan datamu? Bukan tidak Terus? karena itu Nah, iya. Apa yang jadi masalah kan udah jelas kamu kan ingin menganalisis. Yang kamu tanyakan kan bukan pendapatmu, bukan berdasarkan black box pengujian atau white box segala macam, tapi dari aplikasi itu oleh masyarakat kan ya, sesuai dengan keminatanmu di manajemen. Oke, harusnya seperti itu menjawabnya, Mas. Dan tambahan-tambahan tadi masukan dari Pak Teguh tolong diperhatikan biar nanti mempertajam bahwa apa sisi risetmu memang di sana gitu. Nanti yang dilakukan Pak Teguh tingkat novelty-nya di mana gitu. Kebaruannya apa yang menarik di situ. Memang kadang-kadang penelitian manajemen itu enggak menarik gitu ya, karena bukan solutif ya. Hanya menyajikan data, tidak solutif tapi hanya menyajikan data. Kuncinya di sana. Seperti itu karena basisnya adalah responden. Hanya mengungkap fakta gitu aja Pak Teguh, Pak Yasin ya. Hanya mengungkap fakta dari hasil angket mereka itu. Jadi keputusannya revisi sesuai dengan keinginan penguji nggih? Bisa selesai ini anaknya? Lulus atau tidak? Coba dilakukan dulu aja di apa ya? Diluluskan. Tergantung nanti dia bisa menuliskan revisinya atau enggak. Oke. Mas Idan dengar ya? Oke. Alhamdulillah sidang ujian ini berakhir dengan kesepakatan bahwasanya Mas Zidan itu akan dilihat potensinya, ya. Walaupun tanggal terakhir kapan sidang apa namanya penutupan yudisium itu? Nggak tahu. Iya, minggu ini kalau nggak salah, ya. 18 ya. Segera diselesaikan itu sebelum jangan kepepetan lagi ya. Jadi nanti langsung ke Pak Teguh, konfirmasi ke saya atau ke Pak Andi ya untuk apakah tapi notulen tadi mohon di-share ke saya sama Pak Andi ya. Biar saya juga ikut ngawal apa masukan dari Pak Teguh maupun dari Pak Yasin. Saya kira demikian Pak Teguh, Pak Yasin, terima kasih atas waktu dari panjenengan. Saya kira sidang pada siang ini bisa kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Terima kasih Mas Zidan. Ingat ya, Anda lulus dengan catatan. Ya, segera direvisi. Kalau bisa merevisi itu maka ya pantas kamu untuk lulus. Saya kira demikian. Oh iya ngajinya. Ngaji secepat lah itu. Nanti ngajar barang. Ya betul-betul tak ajar, Pak. Orang-orangnya gak tak ajar iki sebelah iki. Ajar. Makanya ngadepku jelas kan ngadep Rono kae. Kang ngadep Rono. Kita itu harus ujian anu yang kedua yang latang itu. Ya wes, donga kok urusane. Mari sik. Assalamualaikum, matur nuwun. Wah, kalau bala kuasa ila billah. Tolong Agung Mas sini. Masih Pak. Jadi, Menyimak tadi berarti ya. iya Pak. Sidangmu itu sekarang luring apa daring itu kalau skripsi itu Mas, Mbak? Kayaknya ada yang luring. Ada yang luring, ada yang online. Ada yang daring juga ya. Ya, ini baru selesai daringnya. Ya itulah ujian kami, santai tapi serius. Dibuat santai saja, tergantung anaknya, kembali lagi kepada anaknya. Kita intermezzo sudah selesai, kita kembali kepada poin, yaitu terkait dengan pembekalan hari terakhir. Harusnya 3 hari kita sepakati untuk 2 hari saja, kemarin dan hari ini. Dan ini adalah materi terkait dengan apa namanya mapping tadi, terkait dengan kebencanaan ya. Ini kita pahami bahwasanya langkah yang paling penting tadi saya sudah melihat hasil dari teman-teman yang ini enggak ada PPT-nya, ini aja hasilnya. Oke, di papan itu ya. Oke, jadi di kelompok apa namanya hasil yang Tulang Agung udah buat belum Tulang Agung? Karyanya? Udah Pak. Coba fotokan Mas Mbak. Ini fotokan, kirim ke saya. Tak tunjukkan ya hasil dari teman-teman apa namanya nanti dia presentasi. Nanti gantian Tulang Agung juga presentasi. Ini tak tinggal ya. Saya mau ada acara. Iya. Itu kalau ini
Enggak pakai kamu buat meet lagi. Kan ada teman-teman tadi kan? Iya, kamu undang pakai meet. Iya, baru. Kamu undang nanti. Yang pakai itu pakai HP aja cukup. Ya wes HP ini kameranya HP. Saya bandwidth yang ada bandwidthnya. Kamera HP tapi enggak ada bandwidth. Dapat. Yang punya bandwidth dan yang punya kamera bagus. Ntar ya, tunggu ya teman-teman Agung ya. Kita lagi foto. Nanti hasilnya minimal seperti inilah. Saling menguatkan wilayah dampingannya. Minimal biar tahu. Nanti presentasi ya, perwakilan. Di meet kan dengan teman Tulungagung. Nanti ada linknya. Tulungagung nggak keberatan ya kalau nanti gabung ke meet baru ya? Iya, Pak. Kita akhiri ini. Saya tunjukkan yang terakhir aja Iya, dari Pak. Tadi yang yang mau saya sampaikan. Oke. Tadi intinya ini loh. Pemetaan itu penting ya, mapping itu penting. Ya, mapping adalah satu teknik dalam PRA untuk menggali informasi ini, menggali informasi yang meliputi ya sarana fisik dan kondisi sosial dengan menggambar kondisi wilayah secara umum dan menyeluruh menjadi sebuah peta. Jadi, merupakan pemetaan wilayah dengan menggambar kondisi wilayah seperti desa, dusun, RT atau wilayah yang lebih luas bersama masyarakat. Ya, ada kata kunci bersama masyarakat. Jadi pemetaan ini kalau bisa nanti didampingi peta dasar kalian punya ya, peta dasar dari Google Map mungkin kalian potong tadi itu, jadikan di kertas plano, ada yang penting gambar nanti gambar di situ, kemudian di di garis-garis rayanya mana, rumahnya mana, tapi kemudian di cross check dengan warga desa atau tokoh desa di situ. Ini gimana, bener nggak ini rumahnya Pak Dusun di sini? Karena siapa lagi yang perlu kita gambar di sini? Wah, Pak rumahnya tokoh desa itu ada khotib Jumat, gambarkan di situ perannya apa nanti. Kemudian ada tokoh apa lagi di sana, gambarkan lagi seperti itu. Jadi ketika kita sudah selesai membuat peta dasar, nanti konfirmasinya dengan warga desa diajak ngobrol bareng terkait dengan peta itu. Baru peta itu kamu tempel di posko. Itu menjadi sebagai tetenger ya, sebagai prasasti lah. Ya, untuk selama di posko itu, ya selama 45 hari itu. Ini prasasti kamu, mana titik-titik yang sudah kamu temui dan apa yang sudah sebelum dan sesudahnya. Sebelumnya, warga belum pernah dikasih pelatihan terkait dengan pemetaan tangga bencana pranya. Kemudian posnya adalah mereka sudah dikasih pelatihan. Atau khotbah Jumatnya belum pernah menyinggung sama sekali bahwasanya Tugu itu bisa jadi wilayah pendamping apabila wilayah Krosok nanti kena longsor. Nah, mungkin dia ada, kemudian setelah itu ada posnya bahwasanya khotbah Jumat si khotib pernah menyampaikan bahwa Tugu itu mempunyai peran atau ada materi kebencanaan dalam sisipan pesan khotbah Jumat pasca Anda berada di desa Tugu itu. Jadi ada preposnya nanti. Di titik itu apa yang berubah itu berubah. Sebelumnya belum kenal kades, akrab dengan kades segala macam. Kemudian dengan akrab itu apa yang kalian dapatkan. Sebelumnya belum ada CSR masuk, setelah Anda masuk ada CSR mungkin perusahaan apa gitu untuk bantuan support apa. Jadi jelas gitu. Nah ini contohnya pemetaan ya, gambarnya kayak gini ya. Gambar meme-nya seperti ini. Nah, kita lihat, kita zoom ya. Oke, kita post dulu, maaf. Ini. Kelihatan ya Tulungagung ya? Kelihatan, Pak. Ya ini. Ya ketika menggambar ini jangan sendiri yang ahli gambar membuat peta baseline-nya dulu dari Google Map. Ya, peta orang-orang seperti itu tadi. Bentuknya Tugu itu seperti apa? Jalan desanya seperti apa yang di dalam itu. Baru kemudian yang tanda-tanda itu bersama dengan warga, sama tim. Hasil observasi tadi. Oh ternyata perengan yang gampang longsor itu di titik ini loh. Buktinya apa? Wong ini itu dulu ada tebingnya, kemudian tebingnya hilang, tinggal tadi bekas longsornya. Dulunya ada dapuran pring itu, rumahnya pring yang sebagai penguat lahan yang di plengsengan, sekarang sudah hilang semua bambunya ya. Sehingga gampang terjadi abrasi. Kemudian dulu ini pernah menjadi hutan, sekarang menjadi lahan produktif segala macam. Jadi perubahan topografinya itu juga perlu dipetakan. Ya, ini ada yang ceweknya nanya, rumahku digambar loh gitu. Jadi nggak masalah. Ya, mana blok-bloknya RT 1, RT 2, RT 3 sampai RT berapa itu juga dipetakan
garisnya ada garis bantu gitu putus-putus memisahkan antar RT segala macam. Sehingga kita tahu oh RT 1 sudah pernah kita dampingi, kita pernah ngirim tim ke sana, sudah selesai hasil pemetaannya. Hasil tanya jawab juga diskusi dengan mereka warga lokal, tokoh-tokohnya siapa sudah tahu, Pak RT-nya namanya ini, kontaknya ini segala macam. Jadi kalau ngundang-undang nanti kalau memang kemampuan kalian ngundang nggak bisa ngasih mungkin konsumsi minum itu nggak banyak ya sudah Pak RT-nya saja yang diundang. Minimal RT itu kan tahu nanti ketika ada kegiatan tahlilan mungkin dia bisa menyampaikan kepada warga desanya kayak gitu. Jadi penting untuk melakukan pemetaan seperti ini. Rumahnya RT mana, RW mana, Bu RT-nya seperti apa orangnya, apakah enak diajak ngobrol atau tidak segala macam. Ini bukunya insya Allah komplit Mas Mbak semuanya. Bisa Anda baca-baca ya. Habis ini saya kira teman-teman langsung bisa bergerak tugu ini sebelum tanggal 14, sangat penting karena tanggal 14 kita sudah observasi. Jadi sebelum observasi saya kira tadi tematik terkait dengan media populer nanti saya share aja lah. Tolong aku sudah dapat insyaallah. Intinya media populer itu gini, mulai hari pertama ini pembekalan atau mulai besok nanti Anda naik bis sampai nanti pulang itu Instagrammu itu ada isinya. Ya. Instagramnya kelompok sama Instagramnya pribadi lah. Nah, Instagramnya pribadi nge-hashtag Instagramnya Twitter dan segala macam itu. Ya nyantolkan lah jadi atau pansos ke mana? Ke akunnya KKN 151 yang masih seperti itu. Biasa 151 punya minimal berapa pengikut gitu lah. Sampai kemudian nggak apa-apa berapa minggu nanti hilang lagi nggak apa-apa. Pokoknya selama KKN 151 itu banyak follower, bagaimana caranya? Ya, disupport dengan kamu-kamu ini yang punya Instagram masing-masing. Saya kira itu. Ini anak sekarang mungkin Instagram sama TikTok ya. Atau apa lagi yang paling viral sekarang? Short nggak banyak juga ya, short YouTube itu. Iya, saya nggak tahu. Pokoknya yang paling populer mana? Yang paling mudah mungkin bagaimana pembuatan animasinya segala macam, efeknya kan di Instagram ya. Gampang-gampang gitu, ngambil lagu-lagunya, backsound-nya juga gampang. Ya terserah, pokoknya media populer itu kamu masifkan. Kemudian kesatuan dari foto, gambar, dokumentasi tadi difilmkan di akhir. Iya. Anda filmkan, entah itu pakai Movie Maker, pakai Final Cut atau pakai Adobe Visual Effect atau Premiere segala macam. Anda movie-kan di terakhir. Itu. Jadi segera dipikir siapa pokjanya untuk itu, yang bagian editornya siapa, bagian konten siapa, kemudian bagian program siapa, yang untuk ngurusi kehumasan siapa, untuk nembus-nembus kepada warga-warga yang untuk komunikasi siapa, yang anaknya belajar segala macam seperti itu. Segera dipikir, potensinya kan udah ngumpul beberapa ini, yang daring juga ada beberapa. Ini masih ada nggak anaknya ini? Ini masih ada Ivanda, tak ilang Ivanda. Ngomong ngejak luring tapi kata kolang kampus sih. Awas kamu. Nah, ketemu tak goreng kamu kok. Ya. Lu enggak Ivanda iki? Hah? Lu tak gak mau menengi? Enggak open mic, tinggal turu malah dosennya. Apa Pak wes. Tulung Agung, dengar ya? Hadir. Jelas, Pak. Oke, ada mahasiswa kami yang cuantik namanya Ivanda. Nanti tolong kenalan, titip salam buat dia juga. Soalnya salam saya nggak dijawab. Halo. Baru nyantol. Ya wes sembarang wes. Oke, saya kira demikian. Habis ini Mas Hafiz, tolong dipimpin ya untuk ini pemetaan. Penting ini Mas. 14 sudah fix belum? Tugu ada yang mau ikut dari Tulungagung? Mungkin ada Pak perwakilan. Nah, sip Bayu. Nanti ngobrol-ngobrol sama Hafiz ya. Siap. Nah, enak kok, kepala desanya juga enak orangnya. Ngobrol-ngobrol aja dengan beliau. Saya kira demikian, dilanjut Mas Hafiz, nanti linknya dibuat Mas Hafiz juga, biar nanti persiapan untuk Senin itu semakin maksimal, dan jadi saya simpulkan bahwasanya untuk KKN Tulungagung, secara umum itu berangkatnya masih tanggal puluhan, dan kalau kalian ikut dalam KKN Kebencanaan, maka kalian akan berangkat dulu, berarti gitu ya Mas Bayu ya? Lebih dulu daripada teman-temannya ya? Oke, Pak. Nah, gitu. Jadi komunikasikan dengan Pak Nafis juga sebagai ketua, nanti juga saya japri bahwasanya tanggal 14 kita ada observasi dan tanggal 18 kita ada pemberangkatan dari UIN. Harapannya juga sama Mas Hafiz, Mas Bayu, tolong nanti ketika di lokasi KKN untuk kegiatan formal
alma mater dari UN1 juga dibawa, ya, sehingga identitas kita sebagai mahasiswa KKN tetap muncul di masyarakat untuk pada waktu kegiatan formal. Di luar itu kalau mau pakai kaos atau yang lain asal sopan saya kira dipersilakan. Saya kira falsafahnya itu kan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi kalau ada budaya-budaya lokal di sana, mungkin saya juga nggak tahu Tulungagung seperti apa. Saya cuman sebentar saja di Sendang. Kalau ada yang pamali itu ya jangan dilakukan ya. Nanti takutnya dari pembicaraan juga oleh warga sekitar. Saya kira demikian, Mas dan Mbak semuanya Tulungagung maupun yang di kelas ini. Dari Bapak saya kirim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Bayu, Hafid ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bayu komunikasi sama Hafid, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Oke, Pak. Izin keluar. Yang Tulungagung yang itu kelompok 1 itu udah chat Hafiz belum? Sudah, Mbak. Mas Bayunya. Iya. Nanti biar dikasih link grupnya. Siap.